Izin memperkenalkan diri, nama saya Yolanda Rima Sintia dengan NPM 2412011041. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Madayani dengan NPM 2412011408. Perkenalkan, nama saya Revalia dengan NPM 2412011459. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu lembaga jaminan. Lembaga jaminan adalah institusi hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki hak untuk mengambil atau mengeksekusi benda jaminan guna melunasi hutang. Contohnya, seseorang meminjam uang di bank dengan menjaminkan sertifikat rumah. Jika ia tidak mampu membayar cicilan, bank dapat melelang rumah tersebut untuk melunasi pinjaman. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana perkembangan lembaga jaminan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, hukum jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan fokus pada jaminan kebendaan seperti gadai dan hipotek. Setelah kemerdekaan, pengaturan hukum jaminan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960 yang mengatur terutama hak atas tanah. Perubahan besar terjadi setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 ketika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia diberlakukan. Undang-undang ini memberikan jaminan lebih fleksibel dengan memungkinkan debitur menguasai benda jaminan sementara kreditur memiliki hak eksekusi langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/18/2019 juga menjadi tonggak penting yang mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia, memperkuat kepastian hukum bagi kreditur. Selain fidusia, perkembangan hukum jaminan juga mencakup pengaturan hak tanggungan atas tanah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menghilangkan dualisme hukum jaminan tanah sebelumnya. Perbedaan jaminan dari undang-undang dan perjanjian. Jaminan dari undang-undang timbul otomatis berdasarkan hukum tanpa perlu perjanjian khusus. Contohnya, semua harta debitur menjadi jaminan umum bagi semua utangnya. Pada pasal 1131 KUH Perdata. Lalu, jaminan dari perjanjian harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur dituangkan dalam kontrak. Contohnya, seseorang membuat perjanjian fidusia dengan leasing untuk kredit motor. Lalu, jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum, semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan seluruh utangnya. Contohnya, jika seseorang berutang tanpa jaminan khusus, seluruh harta miliknya dapat disita untuk pelunasan hutang. Jaminan khusus, hanya benda tertentu yang dijaminkan untuk utang tertentu. Contohnya, mobil dijadikan jaminan fidusia untuk kredit kendaraan. Lalu ada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan, jaminan berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan perorangan, jaminan berupa janji dari pihak ketiga yang akan membayar utang jika debitur gagal. Contohnya, orang tua menjadi penjamin atas pinjaman anaknya di bank. Selanjutnya, jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, kendaraan atau emas. Dan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, yaitu tanah atau bangunan. Kemudian, jaminan menguasai benda dan tanpa menguasai benda. Menguasai benda yaitu kreditur memegang fisik benda jaminan. Contoh, gadai emas di penggadaian. Emas dipegang oleh penggadaian. Kemudian, tanpa menguasai benda maksudnya, benda tetap di tangan debitur tetapi kreditur mempunyai hak eksekusi. Contoh, kredit motor dengan fidusia. Motor tetap dipakai debitur tetapi BPKB dipegang oleh leasing. Kesimpulannya, lembaga jaminan sangat penting untuk melindungi kepentingan kreditur dan mendukung kelancaran kredit di masyarakat. Sistem jaminan di Indonesia terus berkembang meliputi berbagai bentuk dan mekanisme, baik berdasarkan undang-undang maupun perjanjian, serta melibatkan berbagai jenis benda dan pihak. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis jaminan akan membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat.